Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kementeriannya untuk berupaya agar tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan Sritex. Pemerintah juga akan memastikan hak-hak karyawan tetap terpenuhi. Kasus Sritex yang dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo. Kemarin, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri seperti Menko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Keuangan. Menaker Yassi-Arli mengatakan, Presiden Prabowo meminta pemerintah tidak membiarkan PHK karyawan Sritex terjadi dan memastikan hak para karyawan tetap terpenuhi. Pemerintah memang sangat concern gitu ya, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Pak Presiden minta memang tidak akan PHK dan kita tidak akan biarkan itu akan terjadi PHK. Kan kita berada di awal pemerintahan ya, tentu kita ingin startingnya ini adalah baik, gitu ya, dan kita tentu ingin juga memberikan sinyal kepada semua perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan ya isu yang macam-macam yang kemudian membuat ekonomi kita bermasalah atau kemudian karyawan itu menjadi terganggu. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan agar operasional perusahaan tetap berjalan, Dirjen Bea Cukai tetap mengizinkan aktivitas ekspor-impor. Saat ini ada 4 kurator yang sedang menangani status kepailitan PT Sritex. Berikut tahap sekarang kita monitor dulu. Yang pertama, Bea Cukai sudah menyetujui bahwa import ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga import ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti. Tapi urgensi untuk penambahan itu apa sih, Pak? Nah, itu tahap berikutnya. Ya, terima kasih. Perusahaan raksasa tekstil yaitu Sri Rejeki atau Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Sritex tidak sanggup membayar utang dan gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto menekankan perusahaan akan menangani persoalan ini dengan serius. Menangani masalah ini dengan serius. Serius dalam arti kita mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding di Mahkamah Agung supaya Mahkamah Agung memberikan satu putusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Oktober yang lalu. Keputusan pilot dikeluarkan PN Niaga Semarang setelah mengabulkan permohonan PT Indo Barat Rayon yang menuntut pembatalan perdamaian. Sebelumnya ada putusan homologasi antara keduanya. Homologasi merupakan rencana perdamaian yang telah disetujui antara perusahaan dan kreditor dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan Niaga. Laporan keuangan Sritex pada triwulan 2 tahun 2024 menunjukkan perusahaan mencatat rugi komprehensif tahun berjalan senilai 421,4 miliar rupiah. PT Sritex memiliki utang pada 28 bank. Tim Liputan, Kompas TV.